Allah hai do do da idang selayang blang kabut do talong merijang raya muda sedang tak bantu perang tak bela nangkrong wahai ane beta dole udah sare tak bela bangsa beta takut ke darah ile hadapi mate pemakarela. Syair inilah yang menjadi bukti bahwa rakyat Aceh memang sedari kecil sudah diberikan filosofi hebat nan kuat dari ibunya ketika menimang anak. Salah satunya adalah pahlawan wanita bernama Cut Nyak Mutia. Inilah makam pahlawan nasional Aceh, Cut Mutia, terletak di kawasan hutan lindung Gunung Lipeh, ujung Krueng Kereto, Pirak Timur, Aceh Utara, berjarak sekitar 325 km dari pusat kota Banda Aceh. Kemunculan dan kepahlawan Cut Nyak Mutia menjadi bukti bahwa kaum perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perang Aceh. Dalam banyak palagan, perempuan Aceh kerap berada di baris terdepan dalam peperangan, dan lihai memainkan pedang, atau rencong. Cut Mutia adalah satu dari perempuan Aceh yang tak hanya pandai memainkan senjata, tapi piawai memainkan strategi perang di belakang layar. 3 tahun sebelum Perang Aceh meletus, pada 15 Februari tahun 1870, di Pirak, Aceh Utara, Cut Mutia lahir. Anak dari hasil perkawinan antara Teku bin Daud Pirak dengan Cut Jah. Dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 5 orang anak. Cut Mutia merupakan putri satu-satunya di dalam keluarga tersebut. Strategi perang Cut Mutia adalah taktik perang gerilya yang inovatif, termasuk strategi serangan mendadak dan mundur. Ini dia gunakan karena Cut Mutia mengetahui superioritas militer Belanda, taktik jebakan dengan meruntuhkan rumah, serangan terhadap rel kereta api untuk mengganggu logistik, dan penggunaan mata-mata untuk memantau pergerakan lawan. Cut Mutia juga menggunakan mobilitas tinggi dengan berpindah-pindah tempat, menghindari kejaran Belanda, menunjukkan semangat juang tinggi, meskipun dalam kondisi sulit. Semua strategi itu dia gunakan sepeninggal suaminya. Yang ketiga, Cut Mutia menikah pertama kali dengan Teku Syam Sarif, kedua dengan Teku Cik Tunong, dan terakhir dengan Pang Nangro. Pernikahan yang ketiga terjadi karena wasiat suami kedua Cut Mutia, Pang Nangro, adalah sahabat dekat dengan Cik Tunong yang meninggal pada bulan Maret 1905. Dia ditangkap pasukan Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lok Semawe. Bersama Pang Nangro, mereka bergabung dengan pasukan lainnya, di bawah pimpinan Teku Muda Ganto. Cut Mutia dan Pang Nangro saling bahu-membahu melawan Belanda. Hingga di suatu pertempuran dengan pasukan Marsose, Pang Nangro tewas pada 26 September 1910. Mengetahui hal tersebut, Cut Mutia bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya, yaitu 45 orang, dan 13 senjata. Cut Mutia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melintasi hutan belantara. Namun, pada 24 Oktober 1910, Cut Mutia bersama pasukannya ditemukan oleh pihak Belanda dari persembunyiannya di Paya Cicem. Awalnya dia menolak untuk ditangkap sambil memegang rencong, senjata khas Aceh. Cut Mutia gugur ketika pasukan Belanda menembaknya di kepala dan dada. Ini adalah potret buruk dari sejarah bangsa Indonesia. Banyak pahlawan yang begitu berani dan memiliki strategi yang cerdas harus tewas di tangan pasukan bayaran bernama Marsose. Pasukan yang dibentuk Belanda atas dasar saran dari seorang yang lahir di tanah airnya sendiri, yaitu Muhammad Syarif. Atas jasa-jasanya,
Pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikannya dalam pecahan uang kertas rupiah baru Republik Indonesia, dalam pecahan Rp1.000. Cut Mutia menjadi pahlawan nasional Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 107, Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei. Pengakuan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar dalam melawan penjajahan Belanda dan mempertahankan kedaulatan bangsa.